Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ben. Salam sehat dari saya. Kali ini saya kedatangan bintang tamu. Orang ini pemikat, iya. Penembak juga iya. Bagaimana sih bisa menjalani dua hobi? Biasanya kalau dua hobi ini biasanya bertentangan. Orang tukang pikat membilang tukang tembak menghabiskan, orang tukang tembak membilang tukang pikat menghabiskan. Jadi ini ada orang, ini agak aneh ini orangnya. Dia bisa menjalani dua hobi dan tambah satu hobi lagi adalah penangkaran. Penasaran? Ini, monggo. Oke, Bang Putra, sehat Bang Putra. Oke, Alhamdulillah. Ini dia orangnya. Benar juga ya Bang Putra ya, penangkaran juga ya, bukan? Iya, benar Bang. Ya walaupun kita belum bisa dibilang sukses, tapi sudah ada yang kita tangkarkan Bang. Jadi hobi pun berjalan ya, hobi mikat seperti mikat nembak itu jalan ya. Iya, tetap jalan Bang. Jadi kalau seandainya mikat itu Iya. ayamnya untuk dipelihara atau memang untuk langsung dipotong atau gimana? Kalau kita Bang mikat, nggak semua itu Bang kita konsumsi. Kita ada seleksi juga gitu. Nah, ada waktunya kita itu memang kepingin makan ayam. Nah, kalau itu bisa lah sembarang kita cari. Iya. Tapi kalau kita memang khusus untuk menangkar, Iya. itu kita cari yang memenuhi kriteria lah. Oh, ada bobot Ya, tertentu, ada, istilahnya pasti. bentuk ayam tertentu ya yang bagus untuk diternak ya. Iya. Kalau untuk menembak pasti dikonsumsi Kalau lah ya. menembak ya bisa sembarang aja kita Bang. Cuman kan kita jadilah pemburu yang bijak gitu kan. Istilahnya jangan kita sampai dibilang orang itu kita itu serakah gitu. Kita itu arogan. Enggak Kan pakai biasanya akal. kalau sniper kan seperti itu. Kalau penembak biasanya seperti itu. Orang bilang nembak, ngabisin. Biasanya bukan apa saya juga ada sebuah grup, istilahnya saya juga membaca di grup tukang pikat, di grup penembak gitu kan. Seakan-akan misalnya satu contoh, penembak ini seperti menghabiskan, membabi buta, apa benar seperti itu. Menurut pandanganku nih Bang ya. Ya ini akulah yang melakoni dua hobi sekaligus Bang. Ya. Kalau dibilang penembak itu Bang menghabiskan, mungkin nggak semua. Nah, nggak semua itu gambarannya itu seperti gini Bang. Ada dia pemain baru. Iya betul. Nah, namanya pemain baru itu kan dia masih, apalagi baru pegang senapan gitu kan. Dia masih apapun yang ketemu, bahkan yang nggak bisa dia makan aja, diusahakan itu kena dia tembak. Padahal nggak bermanfaat. Tapi kalau kita pemburu yang bijak Bang, Iya, yang lebih senior. iya yang lebih senior lah gitu kan. Kita itu bisa nengok mana, bisa memilih lah gitu kan, mana yang kira-kira bermanfaat gitu, yang layak lah, layak dikonsumsi gitu. Bukan sembarangan aja, bukan barbar lah gitu istilahnya. Berarti berburu itu pun dibatasi ya, nggak terlalu istilahnya bisa kita ayam itu ada 107 ekor. Apa ketujuhnya dibasmi seperti itu? Oh kalau itu Bang ya, kalau itu namanya udah nggak ini lagi, nggak menjaga lagi gitu namanya. Itu memang udah sifat manusia yang serakah gitu kan. Udah apa dia namanya? Udah terbawa keinginan dia lah gitu kan. Lebih. Padahal kalau kita kira untuk dikonsumsi 1-2 pun saya rasa sudah cukup ya. Cukup Bang. Waktu itu pun kita pernah ya, waktu itu Bang Putra ikut bakar-bakaran cuma 2 ekor betina dan itu pun sekian orang makan kan? Iya, itu pun dia bukan jumpa ditembak Bang, enggak, bukan. Itu kita memang ada spot-spotnya yang dia memang di situ nggak ada ayam jantannya lagi. Iya, betul, mungkin betul. Bisa jadi kalau aku sendiri Bang ya, aku nembak gitu kan, nggak apa dibilang ya, aku tahu di situ ada ayam gitu kan. Misalkan ini di situ ada sepasang gitu kan. Iya. Itu
nggak pegang gitu bang. Kenapa? Kan enak kalau sepasang bisa dipim, biasanya betina itu kan ribut. Iya, memang betul bang. Tapi kalau dia di lokasi itu dia ayamnya cuma sepasang yang kita tahu. Kita kan kalau nembak kan kadang kita kan main pagi. Iya. Otomatis kita dengar pokoknya dulu. Iya. Sebelum kita terjun langsung, kita berhenti dulu, kita dengarkan dulu lokasi di situ. Berapa ekor ayam jantan yang berkokok? Oh gitu. Kalau dia ada 2 atau 3, bisa lah bang kita lanjutkan. Iya. Tapi kalau cuma 1 ekor, kita berpikir bang. Kalau kita hantam jantannya itu, otomatis betinanya kemana? Tapi kan sayang, kita udah dari pagi menunggu tiba-tiba ada kokok kita tinggalkan, apa kan sayang? Di situlah bang dibutuhkan kesabaran. Nah, itulah nggak terburu kebijakan. Bagi saya setuju. Hal ini saya sangat setuju. Berarti nggak menuruti nafsu semata nafsu aja ya. Nah, terus menurut Bang Putra, orang kan kadang ada berburu siang, pagi, malam, tapi banyak yang memilih malam karena katanya lebih mudah. Apa iya? Ya kalau dibilang mudah, kalau dia ketemu ayam yang dibilang jinak ya nggak jinak ya gimana? Tapi lebih cepat ya dapatnya. Lebih cepat prosesnya kalau kita berburu malam. Lagi ini bukan masalah malam aja. Kalau malam kan semua hewan itu kan pada tidur, apa kayak burung apa rata-rata lebih mudah rata-rata nembak malam kan. Tapi resiko kepunahan gimana menurut Pak Putra? Kalau untuk mana lebih cepat berburu pagi daripada berburu malam? Kalau untuk resiko kepunahan bang, lebih cepat dia main malam. Main malam. Iya. Karena kalau main malam ini bang, otomatis siapa yang duluan nampak itu yang jatuh, itu yang ditembak. Nah, nggak mungkin kan nampak, tunggu dulu lah dari ke sebelah sana. Ya namanya kita manusia, kita bisa berpikir. Kalau kita udah menyenter ke sana bang, nyariin, pasti yang di sebelah sini itu terbang gitu. Jadi mana yang duluan jumpa lah dihantam. Kan? Jadi resiko dia punah itu lebih cepat gitu. Soalnya kondisi ayam diem ya. Iya. Daripadanya kayak kita kalau orang menyerang kita pas lagi malam, pas kita lagi istirahat, mudah kan ya seperti itu. Tapi kalau berburu pagi itu saya rasa terbatas ya. Iya. Maksudnya pun sebanyak-banyak istilahnya ada 15 ekor ayam paling dapat 1 atau 2 seperti itu kan. Iya. Tapi kalau malam ada 15 ekor ayam mungkin bisa didapat sekitar 15 atau 13 atau 10 ekor seperti itu. Jadi cepat dia punahnya seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang ini kita hitung-hitungan ya. Sekarang ini saya dengan orang yang pro memikat, pro menembak. Jadi saya mau tanya, ini bukan istilahnya kita waktu itu saya pernah membaca postingan masalah di grup ikat seperti ini menyalahkan penembak seakan-akan membela diri, seakan-akan tidak merasa bersalah seperti itu. Jadi kalau Bang Putra ini pemikat iya, penembak iya. Makanya saya lebih yakin kalau bertanya ke dia, soalnya saya nggak bakal menerima pertengkaran dari dua belah pihak. Jadi kita mengambil kebijakan aja dari obrolan beliau ini. Dan setelah itu, selain itu ada nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Beliau juga penangkaran. Bukan sekedar berburu, bukan sekedar mengikat, tapi penangkaran. Tapi Bang Putra sering menang juga ya, mengikat ya? Alhamdulillah bang, untuk bawa nama grup kita udah pernah. Iya ya. Iya. Itu hasil penangkaran? Itu hasil penangkaran bang. Asli, ayam asli atau ayam sudah perkawinan dengan ayam kampung? Udah cross breeding bang, udah dia kawin silang. Cross breeding, sorry, cross breeding ini maksud kawin silang. Oke. Saya kurang paham, jadi saya harus bertanya. Jadi kalau berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya Pak Putra ya, bahwasanya kalau mau berburu, mau memikat, asal bijak, is okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau memikat pun nggak bisa kita bilang juga tidak menghabiskan, tidak ya. Dan kita tidak bisa salahkan itu hobi, semata-mata hobi. Tapi ya hobi itu ada kebijakannya juga. Seperti menembak juga mungkin kalau dikurangi nembak malam lebih bagus ya. Iya bang, jauh lebih bagus. Dan apalagi kalau kita menembaknya teratur waktunya, tidak selalu per minggu itu berburu aja. Ada halnya mungkin diubah ke menembak seluit, mungkin menembak kertas atau istilahnya mengikuti lomba atau event seperti itu juga bisa lebih positif juga. Iya, untuk melampiaskannya itu nggak harus ke ayam hutan gitu bang. Iya.
Jadi rata-rata anakan ini, anak-anak kita berbicara tentang penangkaran sedikit. Anakan ini rata-rata dapat telur di hutan, apa memang ayam yang sudah ada Bang Putra beli terus ditetaskan terus dipelihara atau gimana? Ada yang kita beli Bang, ada juga yang kita dapat telurnya. Iya, betul. Hutan asli gitu kan. Alhamdulillah yang kita beli tadi indukan yang udah kita seleksi kira-kira masuk kriteria untuk ditanggalkan, Iya. itu udah berjalan Bang sekarang Bang ya, udah menghasilkan lah gitu kan, udah menghasilkan anakan gitu kan, yang kualitasnya lumayan bagus. Berarti nggak perlu ngambil di hutan lagi untuk dijual ya? Nggak perlu lagi ngambil di hutan ya? Nggak perlu Bang, Orang nggak itu perlu lagi ternak dia, sendiri, kan? karena udah ternak sendiri gitu kan. Jadi ya. nggak mengganggu populasi aslinya ya? Nggak Nggak mengganggu. mengganggu. Oh, bagus. Berarti yang dijual belikan adalah ayam yang ditangkap sendiri loh, bukan ayam yang diburu atau ayam yang dihasil pikat. Berarti kalau hasil pikat itu biasanya pada apa? Kalau hasil pikat Bang, itu tadi kita dapat jantannya yang masuk kriteria yang bagus, dikawinkan juga, iya. dikawinkan juga. Kita Tapi lihat ini juga. saya tanya dulu, berapa kali sih dalam seminggu atau dalam sebulan Bang Putra berburu atau memikat? Kalau untuk sekarang ini ya Bang, nengok kondisi di alam, Hmm. keadaan ayam di alam, nggak bisa ditentukan juga Bang. Lebih jarang apa lebih sering dari biasa? Lebih jarang Bang, Lebih jarang. lebih jarang. Kenapa? Kita nengok populasinya aja Bang udah sedih sekarang Bang. Iya. Oke lah, mungkin di tempat kawan-kawan masih banyak lah populasinya yang Iya. terjaga gitu kan. Istilahnya masih kurang lah dari Iya. penembak-penembak Nah, yang masuk ke daerah itu gitu kan. Kalau untuk di daerah saya Bang pribadi, itu bisa dibilang lokasi yang dulunya itu ramai, iya. sekarang mungkin ada 1 atau 2 ekor lah Bang. Itu berarti. Jadi nggak mungkin lagi kan Bang kita Iya. turun ke lokasi kan. Iya. Kondisinya udah miris kita melihat. Harus ada kesadaran lah Bang dari diri kita Iya. sendiri. Jadi ada makna penting yang bisa kita ambil di sini. Pertama begini, walaupun hobi kita berburu atau memikat, tapi jangan sampai menghabiskan populasi ya Bang Putra ya. Dan tidak harus hanya itu hobi ya. Karena soalnya kadang-kadang sekarang ini udah mulai Bang Putra saya lihat di media sosial, saya lihat di media sosial banyak orang memposting dengan buruan yang banyak, dengan hasil ini seakan-akan itu jadi satu kebanggaan. Iya, betul. Apakah saya melihat sendiri pun bukan bagaimana, bukan saya nggak sanggup untuk mendapatkan seberapa banyak buruan itu, tapi rasa-rasanya untuk berapa tahun ke depan saya nggak bakal menemukan ayam itu lagi. Saya rasa seperti itu, dan akhirnya saya mengalih perhatian ke seluit, nembak kertas seperti itu. Itu saya pribadi, saya pribadi. Tapi ya intinya kayak Bang Putra jalani seperti ini, ada 2 hobi, dan saya merasa, dengan hobi 2 itu otomatis tiap hari Senin misalnya nembak, hari Selasa memikat, dan otomatis sayap itu cepat dia habisnya. Tapi karena Bang Putra bilang seperti tadi, ya nggak selalu, dan nggak berpatok berapa dapatnya, nggak berpatokan kan. Istilahnya kalau datang tuh, harus kita 5 ekor. Si kawan dapat 1 ekor, saya harus 2 ekor, apa seperti itu? Samanya Bang itu Bang, halnya sama kita mikat juga gitu. Iya. Kita berangkat berburu ini Bang. Iya. Asalkan kita itu berangkat aja, sama kayak pemikat, berangkat walaupun dia nggak ketemu ayam, asal berangkat Iya. pasti udah senang, udah terlampiaskan hobi itu tadi. Gitu aja. Iya, itulah Sebenarnya istilahnya. hobi. Banyak juga Bang dari kawan-kawan pemikat bilang gitu kan, walaupun jong gitu kan, Iya. yang penting berangkat. Yang penting berangkat, udah senang. Masalah rezeki yang di atas yang ngatur. Betul. Saya rasa kawan-kawan juga banyak di daerah sini, daerah kita atau daerah yang lain pun banyak sih pemikat-pemikat yang bijak atau pemburu-pemburu yang bijak. Tapi gini di sini mudah-mudahan ada pesan-pesan tertentu mungkin yang bisa dikutip dari obrolan ini. Betul Bang Putra ya. Betul. Bahwasanya nggak selalu
buruan itu harus dihabiskan. Harus juga kita memikirkan populasinya, bukan begitu Bang Putra ya? Betul. Ya berulang-ulang sebenarnya tadi saya sudah bilang juga. Jadi kalau seandainya, misalnya satu contoh, sekarang ini, misalnya ada kontra antara pemikat dengan penembak dengan tujukan, kau menghabiskan, dan siapa Bang Putra salahkan? Itu sering terjadi Bang sebenarnya Bang. Di dalam forum gitu kan. Ya. Sebenarnya itu kita nganggapnya gini aja, kalau memang kita itu berpikiran kita apa ya dibilangnya, berpikiran kita luas, ya luas lah ya, gitu kan. Janganlah kita saling menyudutkan gitu. Ya, itu kan udah hobi masing-masing gitu Bang. Cuman caranya aja yang berbeda gitu. Kita kan punya cara masing-masing. Iya, tujuannya sama, mendapatkan buruan gitu. Cuman kan terkadang kan Bang ada juga sih Bang sebenarnya pemikat itu yang memposting dapat sekian ekor gitu kan. Ya saya Bang pribadi sebagai sniper gitu kan Bang, sebagai penembak lah gitu kan. Saya melihatnya itu kenapa sih mesti dipost sampai Bang mereka memposting gitu kan Bang. Jadi suatu kebanggaan yang seharusnya itu ya yang namanya kita itu apa namanya ya bermedia sosial itu tadi Bang. Kalau kita dapatkan sesuatu yang lebih gitu kan, bisa memancing kecemburuan sosial itu tadi. Kita kan tahu batas-batas di mana bersosial media gitu kan Bang. Iya betul. Nggak perlu harus nikmati sendiri seperti betul. Itu. Soalnya kadang-kadang dengan posting-postingan itu malah bisa mengganggu ya. Dan kita saling menyalahkan pun tidak akan membuat populasinya lebih bagus kan. Betul Bang. Jadi ada gunanya saling menyalahkan. Sama-sama nikmati aja. Tapi kalaupun ada istilahnya ada kesempatan untuk mendapatkan banyak, jangan terlalu terturuti nafsu kan. Rata-rata sih kawan-kawan saya pikir nggak semua ya untuk dijual ya. Boleh dibilang hasil tembakan itu jarang sih dijual saya rasa. Paling buat makan-makan bersama. Kalau tiap minggu makan-makan bersama capek juga kan. Betul juga. Jadi ada rasa bosan juga. Jadi ya seharusnya dibatasi juga ya. Jadi sekarang Bang Putra, saya minta ini di pertengahan acara ini. Apa sih pesan khusus? Satu pesan khusus untuk yang penembak, satu pesan khusus untuk pemikat. Kalau untuk pesan khusus dari saya Bang ya. Kalau untuk penembak lah ini. Kita mulai penembak. Untuk kawan-kawan yang hobinya menembak ya kawan-kawan, lebih baik kalau memposting itu sewajarnya aja. Itu tadi menyebabkan kecemburuan sosial gitu kan. Karena nggak semua yang melihat itu penembak Bang kan. Di situ ada pemikat. Jadi kalau ada pemikat yang melihat kan, wah kayak mana nih Aimutan nggak habis. Ini ceritanya. Semua diumbar katanya. Padahal nggak semua penembak kayak gitu kan. Di satu sisi di pemikat gitu kan. Ya kalau itu tadi kalau dia memposting ya sewajarnya aja. Ya kalau dapat 2 ekor atau 3 ekor itu wajar Bang. Namanya rezeki Bang. Yang atur juga yang di atas gitu kan. Mana bisa kita patokkan sekian gitu kan. Iya, kadang-kadang kebanyakan juga seperti itu. Pemikat juga seperti itu. Dia nggak jarang juga istilahnya itu jadi pencarian kan. Itu cuma sekedar hiburan. Dan pesan buat pemikat sama seperti itu. Sama Bang. Karena kita nggak ada pro kontra gitu kan. Karena saya sendiri Bang merasakan saya itu penembak. Saya akui saya penembak. Tapi saya berusaha pemikat juga. Dan juga penangkaran juga di jalan. Iya betul. Itu tadi Bang. Jangan kita cuma bisa menghabiskan aja kawan-kawannya. Kita juga harus bisa memperbaiki. Minimal kalau kita nggak bisa menemukannya lagi di hutan Bang, kita masih bisa melihat di rumah. Betul. Pokoknya. Betul. Jadi pesan Bang Putra seperti itu tadi ya, lebih bijak lagi ya Bang Putra ya. Kalaupun nanti ada pro kontra, ada kontra istilahnya dari sang penembak atau sang pemikat, itu sebenarnya hal itu tidak perlu. Itu hanya saya rasa itu kecemburuan aja Bang Putra ya, kecemburuan saja. Tapi untuk menjaga rasa itu lebih baik kita tidak
tidak usah memposting hasil buruan kita ya, apapun itu ya. Jadi nggak ada yang terusik, nggak ada yang mengusik, nggak ada yang terusik. Seharusnya apapun itu ya, Iya, seharusnya apapun nggak perlu ya. Nggak perlu. Rasa-rasanya nggak penting-penting juga ya. Iya, betul. Nggak penting-penting juga. Kecuali kita punya grup di grup WA atau grup khusus para penembak yang bagaimana tanpa ada tukang pikat di sana mungkin nggak apa-apa Bang Putra ya. Tapi kalau udah di media sosial, publik bisa melihat, itu akan timbul kontra, akan timbul begini, begana, begono, dan itu akan menyebabkan malah kita yang kurang enak ya. Misalnya salah satu contoh, saya penembak, Bang Putra pemikat, bukan penembak. Mungkin ketika saya lewat, mungkin Bang Putra bakal ngomong, ya, istilahnya dalam hatinya pun mengurutu. Iya. Berkata-kata yang istilahnya yang sering saya dengar itu, wah biarlah dia, mau tutup ketembak matanya seperti itu. Nanti ketemu saya tukang pikat, mungkin juga begitu juga bahasa saya kan, istilahnya bagaimana. Teman sering juga terjadi tukang pikat ayamnya ketembak sama penembak. Itu juga sering terjadi. Apa pernah mengalami? Kalau saya Bang, alhamdulillah belum pernah. Cuman kawan-kawan ada yang pernah gitu kan. Sebenarnya itu sama-sama hal yang nggak diinginkan gitu Bang. Iya. Tapi biasanya jalannya damai ya. Jalannya biasanya damai gitu. Pakai duit. Iya. Pakai duit lah Bang. Kalau kita menuruti egois kita kan, penembak ini nggak mau ganti rugi, cuman ya kayak mana kita itu biar saling menghargai lah gitu Bang. Iya. Apa nggak ada Bang Putra istilahnya supaya pemikat aman, penembak nggak berisiko? Misalnya satu contoh, apa nggak ada di tukang pikat itu misalnya satu contoh dipasangkan tanda supaya orang tahu ada tukang pikat, itu apa nggak ada hal itu sebenarnya? Sebenarnya Bang, kalau semua pemikat itu berpikiran kayak gitu itu nggak bakalan terjadi. Ya. Memang aslinya ada sih, ada kan? Ada Bang. Tandanya apa kalau kita mikat di misalnya kayak gini untuk pegangan sawit, terus kita kalau mikat apa sih tandanya biar penembak juga tahu? Yang gampang aja Bang ya, yang gampang itu biasanya sarung ayam Bang. Sarung ayam pemikatnya itu dicantorkan dekat pemikat. Oh, di atas itu pemikatnya, baju ayam itu, tas ayamnya itu digantungkan di pohon dekat dia masang ayam gitu. Mungkin nggak apa ya dibilangnya, nggak kurang efektif, cuman bisa mencegah. Cuman ada juga saya di Sumbar, kampung saya kan Sumbar, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Di sana kan adanya kan balam ayam sih jarang kali, sangat langka. Jadi kalau orang memikat itu biasanya menancapkan di sekitar pikatnya itu ada kayak pohon mati, istilahnya pokok mati, ada ranting daun ditancapkan ke layu daun itu. Jadi di sana ada tanda-tanda berarti orang ini ada yang mikat di sana. Di sana seperti itu, harus dikasih tanda seperti itu agar penembak tahu. Di sini apa sama? Apa seperti itu juga? Kalau di sini Bang ya itu tadi, kalau saya pribadi Bang kadang terburu waktu juga ya Bang. Iya. Mungkin kalau Abang kurang paham, tapi kalau saya pemikat juga penembak, saya pemikat pasti paham gitu kan. Kalau posisi kita udah masang ayam itu Bang ya, memikat. Kalau posisi udah mendesak gitu, apalagi posisi ayam udah di bawah, udah mengarah ke kita, biasanya main cepat aja kan. Ya cuman untuk mengantisipasinya Bang, jangan kita itu sembunyinya itu jangan terlalu jauh dari pikat kita itu, dari pemikatnya. Biasanya jaraknya berapa jauh? Kalau untuk yang efektif Bang ya, 3 pohon lah Bang untuk perkebunan sawit. 3 pohon berarti jarak satu sawit berarti 8 meter ya? Iya. 8 kali 3 berarti 25 meter atau 20 meter lah ya. Tergantung usia sawit itu Bang. Kalau dia sawit kecil kan Bang, masih baru tanam kan, masih banyak dia semak-semak belukar, bisa aja satu pohon kita. Iya betul. Ya kadang ya gitu juga, kadang teman nggak pernah sih, cuman nggak mungkin pula ayam ditaruh dia berdiri di jarak 50 meter kan, nggak mungkin pula ya. Nggak mungkin pula. Cuman sering kejadian kawan-kawan nembak, ada kejadian satu kejadian, ini cerita ini kejadian saya. Teman saya waktu itu kita menembak ke satu daerah. Kebetulan pemikat lebih pagi datangnya daripada kita. Iya betul. Biasanya. Pas kita masuk koko ayam kan, koko ayam otomatis ngejar kan koko ayam tadi. Tiba-tiba ada kayu penghalang seperti ini. Tiba-tiba dia cuma melihat kepala ayam itu aja, jadi nggak kelihatan kakinya diikat apa tidak seperti itu. Biasanya kan diikat kan kalau ayam diikat.
Dia ngeliat kepala doang, dia bidik, bam, langsung kepala ayam. Sama-sama kaget. Si pemikat kaget, dia juga kaget, diteriakin orang, dan di sana sedikit ada keributan, tapi keributan yang nggak fatal sekali. Setelah itu kita kompromi segala macam, bayar, selesai seperti itu. Tapi ya itu juga, walaupun dikasih tanda, kadang posisi penembak nggak lewat di posisi tanda. Kadang di sawit itu kita lihat kadang loncat-loncat beko, jadi otomatis nggak harus di jalur di mana ada tanda rata-rata seperti itu. Jadi agak susah kan menghindari salah sasaran itu. Cuman wajib legowo ya, istilahnya Jawanya legowo ya, apapun itu cuman sekedar hobi. Jangan ada istilahnya kita beda-beda hobi ini ada perselisihan, timbul rasa benci ataupun seperti apalah namanya ya, tiba-tiba pemikat lihat penembak marah, penembak lihat pemikat marah, atau istilahnya saling membikin grup-grup begini dan berselisih paham seperti itu. Sebenarnya nggak penting ya, kita sama hidup di bumi Allah ini dan sama-sama mencari rezeki. Itu pun hobi cuman kesenangan, kalau bisa legowo ya. Kalaupun ada kejadian legowo, cari solusi terbaiknya, mungkin pun ganti-ganti, nggak usah sampai main pukul ya. Ada penyelesaian masalahnya. Nggak usah main teriak-teriak, ancam-ancam, itu benar-benar nggak baik ya. Soalnya rata-rata itu ketidaksengajaan kan. Hal-hal yang nggak diinginkan itu. Jangan ada sama-sama nggak mau. Ada kata-kata ancaman. Kita bukan preman, kita cuma penghobi kan begitu Bang Putra. Kalau Bang Putra ini maaf dikata, kalau untuk penghobi senapan, penghobi mikat, kalau untuk di sini cukup master saya rasa beliau. Untuk lomba memikat pun beliau sering menang saya rasa, dan dia pun punya penangkaran. Jadi udah lengkap lah sama dia. Saya bertanya, dan saya rasa saya bertanya dengan orang yang tepat. Jadi tidak ada memojokkan si A, si B, si C, atau penghobi pikat atau penghobi penembak gitu kan Bang Putra kan. Betul Bang. Jadi pesan terakhir kira-kira pesan terakhir yang bisa Bang Putra sampaikan. Pesan terakhir ya untuk pemikat sama penembak gitu. Iya. Kita punya hobi yang sama ya kawan-kawan ya. Cuman cara kita itu yang beda gitu. Untuk mendapatkan buruan itu tadi. Jadi ayolah kita saling menghargai gitu kan. Iya. Lego. Iya. Kalaupun sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, ya namanya kita nggak mau sampai terjadi gitu kan. Siapa sih yang mau gitu kan? Penembak pikat orang, ganti gitu kan Bang. Si pemikat juga udah terlanjur sayang sama ayamnya, nggak mau sampai kenapa-kenapa gitu kan. Begitu juga sama penembak balam ya. Iya. Balam. Sama kan? Sama ceritanya sama. Harus legowo gitu. Kadang penembak juga banyak, pemikat juga banyak penembak kalau untuk zaman sekarang saya lihat. Nah, jadi apa salahnya hobi dijadikan persaudaraan. Adapun nanti hal-hal yang berbeda itu biasa. Mungkin ada lahan yang begini itu tukang pikat, ya tukang tembak ya sebelah sini. Seperti itu kan biasa kan. Sekian dulu. Udah itu aja, ada lagi mungkin yang mau itu tadi Bang, kita kasih tambahan juga kan. Salinglah kita menghargai gitu kan. Hobi kita sama kawan-kawan juga yang lain. Jangan kita cuman gara-gara hobi kita itu tadi terjadi perselisihan gitu. Kita semua saudara loh kawan-kawan. Iya, sesama muslim pun nggak diajarkan seperti itu. Iya betul. Kan? Agama manapun nggak akan mengajarkan seperti itu. Udah jadikan hobi yang menyenangkan. Berarti simpel saya benar ya. Iya betul. Jadikan hobi hal yang menyenangkan, betul kan? Jadi itulah yang bisa kita kutip pesan yang bisa kutip. Itulah pesan yang bisa kita kutip dari obrolan ini. Selama ini menjadi masalah yang yang disimpan aja ya sebenarnya. Jadi sekarang bisa kita kutip, apapun itu hobi, bertentangan atau nggak bertentangan seperti itu dengan lawan hobi yang lain, itu masalah rezeki lagi. Legowo saja. Kalaupun ada terjadi benturan, jadikan itu suatu kewaswasan, kehati-hatian, dan cari jalan keluar yang bagus-bagus saja. Bukan begitu Bang Putra? Ya, betul, Bang. Oke. Jadi sekian dulu dari obrolan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nilai positifnya, ada pesan-pesan yang bisa diambil. Ingat, hobi
adalah kesenangan. Jangan jadikan hobi adalah sesuatu hal yang membuat kita berbeda, seperti itu Bang Putra ya. Iya, betul. Oke, salam dari saya. Ben, sehat selalu. Jaga keluarga Anda, jadikanlah hobi hal yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.